Oke baik, selamat pagi Pak Robert. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Pak Robert. Saya akan melakukan pra-observasi. Oke, siap. Sesudah itu nanti observasi di kelas dan nanti pas observasi kita dengan penata praktik. Jadi tujuan hari ini saya mau melihat sejauh mana persiapan Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak, mohon kesediaan untuk menjawab ya. Ya, siap. Oke, baik. Yang pertama, kira-kira nanti tujuan pembelajaran apa yang ingin diterapkan Bapak di dalam kelas nanti? Baik. Saya akan sampaikan tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan untuk di dalam kelas, yaitu tujuan pembelajaran menerapkan permainan sepak bola dengan menendang dan menahan bola, dan menerapkan permainan sepak bola menggunakan kaki bagian dalam, luar dan punggung kaki, dan menahan bola dengan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, dan telapak kaki. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Pak adalah menahan dan menendang bola dengan berbagai jenis kaki. Ya. Oke, baik. Kira-kira Pak, nanti bagaimana Bapak mengembangkan pembelajaran di dalam kelas? Dalam mengembangkan pembelajaran dalam kelas, yaitu saya mengembangkan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dibagi menjadi 3 kelompok secara heterogen guna membagikan LKPD untuk dikerjakan dan didiskusi dan akan dipresentasikan oleh salah satu kelompok, lalu kelompok yang lain bisa menanggapinya. Oke, baik. Berarti nanti pembelajaran di dalam kelas Pak menggunakan pembelajaran diferensiasi ya? Ya. Ya, oke, baik. Berarti nanti ada konten, proses, dan produk. Oke. Kira-kira nanti di dalam kelas nanti dalam kegiatan pembelajaran Bapak menggunakan model pembelajaran apa? Kalau untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi dan tanya jawab. Oke, baik, berarti model pembelajaran nanti akan digunakan adalah diskusi dan tanya jawab ya. Oke, baik. Kira-kira nanti di dalam kelas strategi pembelajaran seperti apa yang Pak gunakan atau Pak terapkan? Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas yaitu scientific. Oh, berarti Pak menggunakan strategi pembelajaran saintifik ya, pendekatan saintifik. Oke, baik. Nanti di dalam kelas kan tadi kan Siap. Beri salam. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Pelajaran kita pada hari ini, mari kita mengikuti Tuhan di dalam doa. Dan jika saya membawa doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menuntun menyertai kami dari rumah kami masing-masing untuk tiba di dalam pendidikan ini dengan kesehat dan selamat. Sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan suara-Mu untuk menyertai kami, menerangi hati dan akan beri kami ya Tuhan, sehingga pelajaran yang akan kami terima oleh kami mengerti dan pahami dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.
kehadiran anak dulu ya? Ya. Baik, kalau Bapak panggil nama, silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Ya. Baik, Ausilia Putri Tai, Hadir Pak. Alfonsius Nah, Hadir Pak. Benedictus Gabriel Lai, Ada Pak. Olivia Desi Tai, Hadir Pak. Petronella Warsera, Hadir Pak. Rando Gevandi Clau, Hadir Pak. Carmila Tahu, Hadir Pak. Fibrin Agustina Nah, Hadir Pak. Yeremia Ustulua, Hadir Pak. Ignacia Serviana Clau, Hadir Pak. Yoneta Usboko, Hadir Pak. Margareta Lisa Nah. Hadir Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Apakah tadi pagi datang makan ketiga? Makan. Pasti kita akan melakukan pelajaran sepak bola atau permainan sepak bola pada hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang permainan bola besar, yaitu sejarah dan tujuan permainan sepak bola. Bapak mau tanya dulu, permainan sepak bola itu ada berapa? Permainan bola besar ada berapa? Satu apa? Sepak bola, futsal, bola voli, bola basket. Baik, permainan bola besar itu ada 4. 1 bola kaki, 2 bola voli, 3 futsal dan basket. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permainan bola besar. Siapa yang masih ingat tentang tujuan permainan sepak bola? Saya, Pak. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, tujuan dari sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Terima kasih. Baik, mari kita plus untuk Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan memberikan pretest untuk anak-anak supaya kita mengetahui awal dari pembelajaran pada hari ini. Silakan nanti tulis nama, terus ingat kelas. Jangan lupa tulis nama ya. Kelas. Saya kasih waktu 5 menit untuk kita mengisi pretest ini. Silakan kerjakan. Isi. In. Berarti semua sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak kumpulkan kembali untuk kita melihat nanti setelah pelajaran baru kita tes. Silakan kumpul. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, saya minta untuk satu orang bisa memandu kita dalam speaking. Silakan. Silakan. Ini. Slogan terkini. Habis gelap, terbitlah terang. Berikut tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Melakukan teknik menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar dan punggung kaki dengan benar. 2. Melakukan teknik menahan bola dengan menggunakan
berbagai bagian kaki dengan benar. 3. Menerapkan teknik menendang dan menahan bola dalam permainan sepak bola. Jadi hari ini tujuan yang kita mau capai dalam permainan sepak bola atau teknik dasar permainan. Pertama, menendang dengan kaki bagian dalam. Digunakan untuk umpan pendek, tendangan bebas jarak dekat, dan shooting. Caranya, arahkan kaki bagian dalam ke bola, ayunkan kaki ke belakang, lalu luruskan ke depan saat mengenai bola. Yang kedua, menendang dengan kaki bagian luar. Digunakan untuk memberikan efek melengkung pada bola. Caranya, arahkan kaki bagian luar ke bola, ayunkan kaki ke belakang, lalu putar ke dalam saat mengenai bola. Dan yang ketiga, menendang dengan punggung kaki. Digunakan untuk umpan jauh atau tendangan keras. Caranya, arahkan punggung kaki ke bola, ayunkan ke belakang, lalu luruskan ke depan saat mengenai bola. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar menendang bola, yaitu dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Jadi ini hari kita belajar tentang permainan sepak bola, tentang menendang bola dengan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Teknik menahan bola. 1. Menahan dengan kaki bagian dalam. Digunakan untuk situasi di mana pemain perlu menahan bola dengan cepat. Caranya, hadapkan kaki bagian dalam ke arah datangnya bola dan pastikan lutut sedikit ditekuk untuk menjaga keseimbangan. Nomor 2, menahan dengan kaki bagian luar. Digunakan untuk mengalihkan bola ke arah yang berbeda, terutama dalam dribbling. Bola tidak terlepas. 4. Menahan dengan telapak kaki. Digunakan untuk menahan bola pendek atau saat menggiring bola. Caranya, posisikan telapak kaki sejajar dengan arah datangnya bola, lalu redam dengan telapak kaki. Baik, itu adalah 4 teknik dasar untuk menahan bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga saya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempraktekkan video tutorial tentang teknik-teknik dasar dalam permainan bola besar sepak bola. Ke arah datangnya bola. Tarik kembali ke belakang, ikuti arah gerakan bola saat bola mengenai kaki bagian dalam. Hingga gerak bola tertahan dan berhenti depan badan. Bawa berat badan ke depan bersama kaki yang tidak menggunakan tangan bola dijadikan tumpuan berat badan. Jadi Bapak menyumbangkan ke KPD untuk siswa kerjakan. Sebelum Bapak bagi, ini sudah duduk seperti berkelompok atau belum? Sudah. Baik, kalau sudah Bapak membagikan lembar kerja sesuai kelompok ya. Ya. Jadi silakan kerja, kita punya batas waktu 10 menit. Habis itu kita kelompok diskusi, selesai diskusi baru kita presentasi. Jadi silakan dulu berkelompok diskusi bersama. Kita punya waktu 10 menit ya. Terus jangan lupa tulis nama kelompok. Jangan lupa tulis nama ya. Kelompok itu jangan lupa.
Silakan diskusi. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik. Kalau sudah, mari kita lihat hasil dari kerja kelompok untuk kita presentasikan. Baik, kelompok mana yang mau presentasikan? Kelompok 3. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 dulu. Untuk kelompok 3, silakan maju untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya berkat tuntunan dan penyertaannya kita boleh berkumpul di sini untuk mengikuti pelajaran yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam sesi penyampaian materi. Jadi untuk pemateri saya persilakan. Jadi temanya yaitu teknik menendang dan menahan bola. A. Teknik menendang bola. 1. Menendang dengan kaki bagian dalam. Langkah-langkah. Yang pertama, posisi berdiri, bola di depan kaki. Yang kedua, posisikan kaki tendang di samping bola. Yang ketiga, ayunkan kaki tendang dari belakang ke depan. Yang keempat, sentuh bola dengan bagian dalam kaki. Yang kelima, ikuti gerakan dengan langkah untuk keseimbangan. B. Fungsi. B. Menahan bola. 1. Menahan dengan kaki bagian dalam. Langkah-langkahnya: yang pertama, posisi siap bola mendekat. Yang kedua, angkat kaki bagian dalam untuk menahan bola. Yang ketiga, pastikan kaki dalam menempel pada bola. 2. Menahan dengan kaki bagian luar. Langkah-langkahnya: yang pertama, posisi siap bola mendekat. Yang kedua, angkat kaki bagian luar untuk menahan bola. Yang ketiga, pastikan kaki luar menempel pada bola. 3. Menahan dengan punggung kaki. Langkah-langkahnya: yang pertama, posisi siap bola mendekat. Yang kedua, angkat punggung kaki untuk menahan bola. Yang ketiga, pastikan punggung kaki menempel pada bola. 4. Menahan dengan telapak kaki. Langkah-langkahnya: yang pertama, posisi siap bola mendekat. Yang kedua, angkat kaki dan gunakan telapak kaki untuk menahan bola yang datang. Yang ketiga, pastikan telapak kaki menempel pada bola. Oke, teman-teman, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Baik teman-teman, masih semangat? Ngomong sekali ya. Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Baik, untuk itu kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau bertanya. Kami persilakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 3. Sebutkan 3 teknik menendang bola yang telah dipelajari. Oke, baik teman-teman, terima kasih perhatiannya teman-teman. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain. Oke, untuk menjawab saya persilahkan. Oke, baik. Soal pertanyaan dari kelompok 1, yang pertama, sebutkan 3 teknik menendang bola yang tepat. Itulah
game-nya, dan untuk penutupnya sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, melakukan dan presentasinya. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Sekali lagi Anda menendang, maka Bapak memberikan post-test berikut, tapi kita kerja 5 menit. 5 menit saja karena kita masih di lapangan untuk praktek. Sudah semua? Ya. Baik, terima kasih. Silakan yang sudah taruh di atas meja supaya satu orang lebih kumpul. Sekarang kita sudah mengerjakan LKPD dan juga kita akan post-test untuk mengetahui pelajaran yang tadi kita belajar atau kita terima. Silakan, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Baik, terima kasih Ius sudah kumpulkan lebar kerja. Baik, terima kasih kita di kelas sudah selesai. Sebelum kita ke lapangan, kita speaking dulu. Saya minta satu orang untuk kita melakukan speaking untuk mengantar kita ke lapangan. Ya, iya, silakan lapangan, dipersilakan. Terus diharap pulpennya di bawah. Di bawah pulpen. Pulpen saja, Pak. Nanti ada kita masih ada kelas kesimpulan dan refleksi. Jadi kita silakan bawa pulpen dulu di lapangan. Setelah kita praktek baru kita bisa melakukan ini kesimpulan dan refleksi bersama di lapangan. Baik, silakan di lapangan. Tangan di atas. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu kaki bagian dalam. Terus berikut kaki bagian luar. Ini berarti dia punya bagian kaki. Kita harus pakai untuk menendang. Nah, berikut punggung kaki. Punggung kaki yang di atas. Jadi kita pakai untuk menendang punggung kaki. Nah, ini nanti kita lakukan. Ini dia saya lakukan deh kaki bagian dalam, menahan kaki bagian dalam. Coba ya. Nah, ini kaki bagian dalam. Terus berikut kaki bagian luar. Ini kaki bagian luar. Terus berikut punggung kaki, menahan punggung kaki. Ini punggung kaki. Terus berikut telapak kaki. Sudah? Sudah. Pas telapak kaki. Saja. Benar saja. Baik. Jadi baik, kesimpulan hari ini adalah kita sudah melakukan permainan sepak bola dari segi dasar menendang dengan kaki bagian dalam, bagian luar punggung kaki. Terus menahan bola dengan kaki bagian apa? Dalam. Telapak kaki ya. Untuk menahan bola atau menendang bola itu dengan kaki bagian dalam, luar punggung kaki. Terus ada 4 untuk teknik menahan bola, ada 4 juga. Yaitu satu apa? Menahan dengan kaki bagian dalam, Kaki bagian bagian luar, Punggung kaki. baik. Coba dibagi ini kelompok 1, 2, 3. Nah, kelompok 1. 1. Silakan tulis 2. Silakan tulis 3. Silakan tulis kumpul. Jadi itu soal di situ. Silakan diisi. Diskusi silakan diisi. Kalau bisa kita pakai 2 menit saja. Cepat. Cara menang bola. Pasti sudah. Kami dari kelompok 3
merefleksikan pembelajaran hari ini. Yang saya baru belajar mengenai teknik dasar menahan dan menendang bola. Baik. Dan yang kedua, kegiatan yang saya sukai yaitu menendang bola. Ya. Yang ketiga, kegiatan yang paling sulit yaitu menahan bola dengan punggung kaki. Ya. Ada yang suka menendang dan ada yang sulit untuk menahan. Dengan beberapa cara itu, kaki bagian dalam, luar. Ada lagi? Pas? Untuk pelajaran berikutnya itu kita tentang permainan bola voli, permainan bola besar, yaitu bola voli. Di minggu depan kita masuk pada permainan bola voli. Kalau kakinya sudah selesai, kita akan mulai pelajaran minggu depan tentang bola voli. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Baik, selamat pagi Pak Robert. Pak Nova, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak Robert? Baik. Baik. Oke. Saya juga baik. Kemarin di hari ini kalau salah ya, Pak Robert sudah melaksanakan observasi. Ada beberapa saran atau masukan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pembuatan rencana pembelajaran kita punya di sini modul ajar karena kurikulum Amerika itu tujuan pembelajarannya harus jelas supaya bisa tercapai. Habis penggunaan metode pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswa. Dan kemarin di observasi yang belum Pak Guru masukkan adalah kompetensi sosial emosional yang itu seperti apa, itu belum sempat ya. Tapi secara keseluruhan kegiatan pembelajarannya Pak Guru sudah sangat bagus, membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran sampai dengan praktek menendang bola di luar lapangan ini juga siswanya sangat antusias. Nanti dalam percakapan ini saya menggunakan cerita ya. Baik kita mulai yang pertama itu bagaimana perasaan Pak Robert selama di dalam kelas kemarin ketika kita melakukan observasi. Baik. Untuk kemarin selama pelajaran yang saya bersama anak-anak itu dalam pembelajaran dengan tujuan yang saya terapkan itu, saya melihat bahwa anak-anak itu antusias niat untuk belajar dan minat untuk menerima mata pelajaran dengan topik atau judul atau pada saat saya terapkan mata pelajaran itu mereka senang dan terima. Saya juga merasa bangga bahwa anak-anak ada antusias niat tinggi untuk mendapat materi yang saya berikan kepada mereka. Jadi untuk proses pelajarannya itu mereka sangat antusias tinggi untuk menerima apa yang saya sampaikan di dalam kelas. Oke, baik, berarti dalam kegiatan pembelajaran yang Pak laksanakan dalam kelas itu Pak merasa bangga karena siswanya antusias dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Bagaimana proses pembelajaran yang Pak lakukan, apa yang Pak rasakan ketika dengan hadirnya seorang supervisor dalam kelas? Kira-kira apa yang Pak rasakan ketika dengan hadirnya seorang supervisor dalam kelas? Baik, ketika saya mengajar dan ada seorang atau penilaian yang memantau dalam proses pembelajaran saya itu saya merasa bahwa ada sesuatu yang membuat pribadi saya bahwa
ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang saya harus tingkatkan dalam proses pembelajaran, dan saya harus tunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang membuat motivasi atau niat belajar saya untuk saya paparkan materi untuk siswa itu dari suatu hal yang baru atau pengalaman yang saya ketika saya PPL di kampus itu atau saat saya belajar di kampus itu, dengan pengalaman itu makanya saya tahu bahwa selama ada guru pemantau atau pengawas pemantau materi untuk anak-anak itu seperti itu. Makanya saya dengan antusiasnya, dengan pengalaman yang kemarin saya dapat di kampus, dengan pembelajaran yang baru yang saya dapat untuk di kelas ini, saya tidak ragu bahwa pengalaman saya sudah ada dan niat saya proses dalam pelajaran itu sudah ada. Saya ada punya pengalaman yang sedang saya belajar di kampus dan saya dapat itu, maka ada sesuatu yang untuk menunjukkan bahwa saya menjadi guru yang baik untuk anak-anak itu, ada niat yang tinggi untuk saya terapkan materi itu dengan materi baru atau lama proses tujuan pembelajaran dan metode yang saya miliki, maka saya terapkan untuk anak-anak dengan baik. Oke, baik Pak Robert. Kemarin di dalam kelas observasi itu Pak Robert menggunakan model pembelajaran problem based. Menurut Pak Guru, kira-kira model pembelajaran based ini apakah bisa membuat siswa antusias dan tidak belajar atau seperti apa? Kalau kita mau melihat model plastik learning itu, kita lihat untuk persoalan dalam materi itu niat anak-anaknya itu antusiasnya tinggi karena mereka belajar dengan motivasi, saling berdiskusi, saling membagi kelompok untuk memaparkan sesuatu materi atau membuat semangat niat anak belajar tinggi karena ada terapan model pembelajaran yang kita terapkan itu. Baik. Dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas saat saya berobservasi, menurut Pak Guru, apakah ada hambatan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu? Kalau ada, seperti apa hambatannya? Dalam proses pembelajaran di kelas itu, kalau kita mau ngomong hambatan yang kita alami itu hanya dengan sesuatu yang alami, bahwa ketika dalam proses pembelajaran itu hambatan-hambatan yang dialami itu ketika mungkin ada siswa yang niat belajarnya ada yang kurang, tetapi aktivitas untuk ingin belajar lebih tinggi. Jadi antusias mereka itu ada semangat untuk membuat mereka belajar, ingin tahu, dan kita terapkan materi itu tinggi. Jadi hambatan-hambatan yang kecil yang kita alami itu, tapi mereka tutupi dengan apa yang niat mereka itu. Jadi kesulitan hambatan yang di dalam itu saya rasa tidak terlalu muncul, karena ada suatu minat mereka yang membuat motivasi terhadap teman tinggi, maka kita tidak lihat hambatan-hambatan di dalam itu. Berarti tidak terlalu ada hambatan yang berarti dalam kegiatan pembelajaran kelas saat melaksanakan atau ketika saya melaksanakan observasi dalam kelas ya. Oke, baik. Tadi kan Pak Robert mengatakan ada hambatan kecil yang Pak menjelaskan saat pembelajaran. Kira-kira mengapa sampai adanya hambatan seperti itu? Alasannya dalam hambatan itu atau alasan yang kita dapat di kelas itu karena ada siswa atau dalam proses pembelajaran yang saya dapat di dalam kelas itu, mungkin ada siswa yang saat kita terapkan materi atau pelajaran dalam kelas itu ada yang kurang fokus, tetapi ketika kita sampaikan materi untuk mereka membuat kelompok itu dengan hambatan itu kembali ke minat mereka yang punya niat untuk tinggi itu, akhirnya kita melihat bahwa hal-hal kecil itu tidak terlihat dalam proses pembelajaran yang ada. Dalam pembelajaran Pak ini hambatan sekecil apapun ya,
dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira solusi yang Pak gunakan untuk mengatasi hambatan kecil seperti yang sudah disampaikan Pak Guru tadi itu seperti apa? Dalam hambatan yang kita berikan untuk solusi itu dengan adanya mereka di dalam kelas, dengan adanya kemarin kita sampaikan apa sesuatu dengan menutupi hambatan itu dengan SPJ untuk membuat mereka semangat dalam hal proses pembelajaran. Ketika saya melihat mereka dalam pembelajaran itu, kalau mereka rasa jenuh dengan adanya materi yang diterapkan untuk ini tidak membangkit semangat, akhirnya saya membuat ekspresi untuk membangkit semangat dan niat mereka. Spiritnya dalam kegiatan pembelajaran sehingga bisa membangkitkan semangat belajar atau motivasi belajar yang lain. Kalau boleh saya tanya, kira-kira kapan Pak Robert mulai melakukan aksi nyata untuk memperbaiki persoalan atau hambatan-hambatan yang Pak temui di dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang saya lakukan? Baik, kalau untuk melakukan untuk memperbaiki hambatan itu mungkin nanti kita lihat pada proses pembelajaran yang setiap hari pada jam jadwal di roster pelajaran. Nanti dalam proses pembelajarannya mungkin saya bisa perbaiki dalam hal hambatan-hambatan seperti itu. Oke, baik, cukup dari saya mungkin seperti itu dulu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Pak Guru sediakan untuk saya wawancara untuk kegunaan memenuhi tugas aksi nyata kami di pendidikan bergerak pada modul 2. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, selamat pagi, terima kasih banyak.